Berderap di atas punggung kuda tak cuma nikmat tapi juga bermanfaat. Selain menangguk prestasi, bisa juga untuk rekreasi sekaligus memperindah postur tubuh. Coba saja tanya Rafiq Radinal yang selain atlet juga pemilik Arta Yasa Stable. Ketangkasan berkuda menurutnya membangkitkan percaya diri dan baik bagi anak untuk melatih kerjasama. Ketangkasan berkuda memang olahraga yang melibatkan dua makhluk. Atlet dan kudanya harus tumbuh bersama seperti olahraga yang bersifat pertualangan. Berkuda juga ada resikonya. Untuk mengetahui lebih jauh, yuk kita simak liputan TV Magazine ketika kami berkunjung ke Arta Yasa Stable, arena penyelenggaraan kursus dan peternakan kuda. Ya, saya Rafiq Radinal. Kebetulan saya sekarang ada di Arta Yasa Stables. Kita bangun Arta Yasa Stables sejak 1992, di mana luas lahan kita sekitar 13 hektar. Kebanyakan aktivitas kita adalah untuk equestrian dengan country club, di mana ada lebih dominan ke arah equestrian. Kemudian kita ada breeding, ada show jumping terutama, terus ada cross country. Dressage sebagian kecil di kita. Untuk lebih jelasnya, mungkin equestrian adalah olahraga berkuda, di mana aktivitas berkuda ini dilakukan lebih dominan kepada penunggangnya, bukan kepada kudanya. Seperti pacuan, mungkin itu lebih dominan di kuda pacunya. Kemudian untuk tunggang serasi yang namanya dressage, itu adalah olahraga di mana keselarasan antara gerakan kuda dengan bantuan daripada atlet ataupun riders. Kemudian di show jumping adalah kita melompati rintangan, itu lompat rintangan, di mana dibuatkan satu parkur atau satu halang rintang yang ada line-nya. Kemudian kita harus mengikuti line itu. Sedangkan untuk trilomba atau tiga disiplin ini adalah dari tunggang serasi, show jumping maupun rintangan alam, cross country. Oke, sejak Arta Yasa berdiri tahun 1992, kita masuk di kebanyakan Arta Yasa Stable in charge di show jumping, di mana kita membuat liga dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Philippines, sama Thailand. Kita bikin Southeast Asia League untuk World Cup. Kebetulan saya sendiri presidennya. Kemudian sampai tahun 1997, 98, 2000 kita melakukan di Indonesia. Kemudian setelah mengalami resesi di Indonesia, kargo yang ke Indonesia ataupun keluar ke Indonesia, pesawatnya mulai lebih kecil, kemudian juga harganya melonjak jauh. Jadi kita mengurangi kegiatan dan hanya sebagian kecil yang bisa bersaing di
Kuala Lumpur ataupun Thailand. Saat ini olahraga equestrian di Indonesia ada beberapa grup. Salah satunya adalah grup dari Aswatama, di mana lebih seriuskan diri atau memfokuskan diri di cross country atau trilomba, di mana base-nya di Australia. Saat ini di bawah pimpinan Ibu Lina itu saya rasa memasuki kelas yang cukup baik di Asia, salah satu yang terbaik. Kemudian dari teman-teman kayak di Bandung ada Gading, mereka seriuskan di tunggang serasi. Kemudian Artayasa diseriuskan lebih ke arah show jumping dengan rekan-rekan yang lain, saya rasa itu. Kemudian untuk peningkatannya saya rasa ini tergantung perhatian dari pemerintah juga untuk ke olahraga, kayak seperti dengan olahraga lainnya. Begitu kita mungkin ada perhatian, karena di sini banyak juga, nggak cuman artinya perhatian dari olahraga dari Menpora ataupun dari KONI saja, tapi juga dari Dinas Peternakan. Semua itu berkaitan untuk bisa kuda kita berangkat ke negara tetangga ataupun bisa diterima sama negara tetangga untuk sebagai peserta kuda yang bebas dari penyakit macam-macam. Oke, buat saya kebetulan saya sendiri menunggang kuda dengan disiplin show jumping, kemudian saya juga international course design, artinya penata rintangan show jumping. Saya technical delegate untuk cross country, di mana semua juga register sebagai FEI untuk endurance juri. Kemudian saya juga presiden Southeast Asia untuk World Cup. Saya masuk di Pordasi sebagai pakar equestrian Indonesia. Kemudian saya masuk sebagai koordinator ketangkasan di Indonesia. Oke, untuk 2008 ini kita akan memasuki Munas Pordasi yang saya rasa akan dilakukan di akhir bulan ini. Kemudian habis itu setelah kita dapat ketua, baru mungkin kita bikin plan kira-kira untuk ke depan apa sih rencananya untuk equestrian ataupun untuk Persatuan Olahraga Berkuda se-Indonesia. Karena di sini juga sekarang sudah ada polo, sudah ada pacuan, sudah ada peternakan, di mana salah satu yang saya anggap juga prestasi cukup baik di equestrian, di equestrian ataupun di pacuan, bahwa kita telah melakukan ekspor kuda-kuda pacu, kita telah melakukan ekspor kuda-kuda equestrian ke negara-negara luar, ke negara-negara tetangga. Sedangkan untuk ternak lainnya mungkin kita saat ini belum memasuki saat ekspornya. Saya rasa ada bidang lain yang bukan hanya olahraga, tapi juga kayak pelatih-pelatih kita sudah ngajarin negara tetangga, ataupun rawat kuda kita sudah di negara tetangga. Mungkin ini juga yang patut jadi perhatian, kalau enggak semuanya pada keluar nih. Ya, saya Rafiq Radinal, saya dari bersaudara 5. Kemudian kakek saya dulu punya kuda, kemudian juga saya naik kira-kira umur 12 tahun, on and off. Setelah kembali dari sekolah di Amerika, baru tahun 91 baru saya beli kuda pertama saya. Terus saya punya lahan, pelan-pelan saya bangun. Kebetulan olahraga berkuda ini menjadi salah satu kegemaran saya, di mana sekaligus menjadi olahraga yang saya cukup seriusi. Di mana sekarang kebiasaan itu mungkin menular ke anak saya, Resi, yang kebetulan ada di samping saya. Resi ini juga ikut pertandingan tahun lalu, ikut ke internasional, baru memasuki karena umurnya baru 14 saat ini. Kira-kira ini kuda Isabel, di mana pernah ikut menjuarai nomor 3 di Liga Asia Tenggara untuk World Cup Piala Dunia. Tempat kita ini mula-mula kita mungkin berseriusin untuk kita-kita aja, untuk keluarga atau family, kemudian teman-teman bergabung. Lama-lama kita jadi tambah banyak kebetulan. Jadi akhirnya menjadi klub di mana become profesional gitu loh. Yang tadinya cuman untuk klub-klub menunggang. Keseriusan itu saya telusuri setelah saya bertemu dengan Mr. Hansson dari Dutch Olympic Trainer. Di sana kemudian saya ambil Mr. Erik Nabering untuk ngajar di kita 3 tahun dari Belanda. Kemudian hingga saat ini Mr. Hansson, kemudian dia juga menjadi pelatih olimpiknya Italia. Dia juga kirim consistently tiap 4 bulan sekali pelatih ke Indonesia atau Kartayasa. Di mana sampai saat ini kita masih mewakili Kalimantan Timur untuk show jumping. Nah, olahraga berkuda, kalau kita mau masuk profesional kita perlu kuda, karena nggak bisa kalau penunggang tanpa kuda itu hanya manusia biasa, tapi kalau penunggang ada kuda itu become rider gitu loh. Nah, sedangkan kalau dia
pakai kuda sewa itu ada limitnya karena kita mesti sharing. Kemampuan naik kuda setiap penunggang itu berbeda, dimana bersaing dengan kuda-kuda yang jadi profesional juga itu sangat sulit saat ini, sehingga kita juga di Indonesia sudah memasuki tahap di mana kita mulai ternak dengan inseminasi buatan. Jadi kuda-kuda di Artayasa ini juga sudah memasuki inseminasi buatan dibantu dengan unit reproduksi hewan dari IPB. Oke, Artayasa memasuki pada tahap di mana sudah bisa mandiri, di mana kita menseriuskan kepada competitive rider gitu loh, di mana lebih melihat kepada penunggang-penunggang yang serius. Kemudian untuk penunggang pemula kita mempersiapkan satu riding club, di mana di situ ada sekitar 4 pelatih yang biasa pegang untuk rutin aktivitas untuk belajar menunggang seperti sekolah. Tapi begitu Anda masuki serius, mungkin kita ada pelatih yang berbeda, yang mana kita punya program yang berbeda untuk keseriusan ini. Oke, saya bermula dari bisnis dari konstruksi, kemudian saat ini kita memasuki industri berkuda, di mana sudah menjadi satu keseluruhan lengkap secara keseluruhan industri berkuda, di mana lebih mungkin aktivitas kita lebih banyak di luar daripada di Indonesia. Saya Elsa, saya melaporkan dari Artayasa Stable.